pagi Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus memenuhi kita semua. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dan kebetulan saya juga melihat berkat Tuhan di sini dalam hidup saya. Judul hari ini adalah bagian dari tugas murid, Bapak Ibu Saudara. Kita sangat mengerti bahwa pemuridan ini penting sekali, sehingga kita harus benar-benar menghidupinya, karena ini perintah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bagian tugas murid ini ada beberapa yang saya ambil. Tentu banyak sekali tugas-tugas seorang murid, tetapi ada 4 hal yang perlu kita mengerjakannya dalam hal ini, saudara-saudaraku, dan ini kehidupan pemuridan yang saya ingin bangun, saya ingin kita merenungkannya, karena banyak sekali Bapak Ibu Saudaraku ya, kita walaupun gereja kita ini kehidupan pemuridan atau pemuridannya itu menjadi ciri yang kuat di komunitas kita di GKKD ini, kadangkala kita tidak mengerjakannya, kadangkala juga kita tidak menghidupinya. Jadi pagi hari ini semoga ini menggugah kita, sehingga pagi hari ini kita menjadi bersemangat, sehingga pagi hari ini kita mengerjakan kehidupan atau pola pemuridan. Oleh karena itu sangat penting kita di tubuh Kristus GKKD ini kita punya murid, kita juga dimuridkan, Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang murid, Bapak, karena itu perintah Tuhan. Karena itu yang ditugaskan oleh Tuhan kepada setiap kita menjadikan bangsa ini murid. 1 Timotius 1 ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Kita sangat mengerti bahwa Timotius dikatakan adalah anak yang sah dalam iman, anak yang sah dalam iman. Kalau kita lihat Timotius 1 ayat 1-nya demikian, memang Paulus menyebutkan Timotius ki anakku yang sah di dalam iman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari ayat ini kita memperoleh satu pengertian bagian tugas murid, Bapak Ibu Saudara ya, supaya kita menghidupinya, supaya kita hidup di dalamnya, ya, saudara-saudaraku. Inilah yang pertama. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku. Yang pertama, Bapak Ibu, kita perlu sekali menerima tugas, saudaraku ya. Kita perlu sekali menerima tugas. Tugas-tugas dari pembimbing kita, mungkin tugas-tugas sederhana ya. Saya ingat selalu diingatkan untuk saat teduh waktu itu, selalu diingatkan untuk memperkatakan firman, merenungkan firman ya. Bukan hanya itu, Bapak Ibu Saudara, saya didorong untuk bertugas, saudaraku, untuk memiliki murid baru ya, murid baru ya. Saudaraku, waktu itu saya ingat betul, saudara ya, setelah 3 bulan dimuridkan, saya diberi tugas untuk memuridkan kembali, saudara-saudara ya, untuk punya murid ya, saudara. Saya diingatkan gitu. Saya bukan hanya diingatkan hal itu, saya diingatkan dalam banyak hal. Bahkan itu dijadikan tugas membaca buku rohani, saudara-saudara ya. Kemudian bukan hanya itu, saudara-saudara,
tetapi di bidang-bidang bagian hidup kita seperti studi, seperti pekerjaan, saudaraku, itu terbahas di sana. Dan penataan keluarga yang baik itu menjadi tugas, saudaraku. Oleh karena itu, murid yang pertama menerima tugas, ya, tugas dari pembimbingnya, tugas dari Bapak Ibu PA-nya, saudara-saudara ya. Jadi di sana ada satu hubungan, saudara-saudaraku, karena Pak Paulus ini menyebutnya Timotius sebagai anak, tentu hubungannya itu antara bapak dan anak, saudara ya. Nah, penting sekali antara bapak dan anak. Saudaraku, kenapa tidak ada, saudaraku, anak yang sebenarnya menolak tugas bapaknya karena dia tahu bahwa bapaknya itu punya otoritas, saudara-saudara ya. Jadi penting sekali kita punya hati anak, saudara ya, untuk menerima tugas dari pembimbing kita, untuk menerima teguran, nasihat dari pembimbing kita. Nah, tentu kalau Anda di gereja kita ini belum ada pembimbing, belum punya Bapak Ibu rohani, segera Bapak Ibu Saudara untuk berdoa minta kepada Tuhan Bapak Ibu rohani, dan setiap gembala tentunya juga memperhatikan pertumbuhan kita. Nah, yang kedua dikatakan firman Tuhan sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, ya Bapak Ibu Saudaraku. Jadi rupanya Timotius ini dinubuatkan. Gitu. Timotius ini mungkin pada waktu belajar firman Tuhan, doa bersama dengan pembimbingnya, saudaraku, Roh Kudus ini mengurapi dan memberikan satu nubuat melalui pemimpinnya, melalui mungkin orang-orang rohani di dalam jemaat, saudara-saudara ya. Dan ini penting sekali, saudara-saudara, karena nubuat itu sebuah kalimat yang akan terjadi, sebuah statement Tuhan yang akan terjadi, yang memang perlu diuji, saudara-saudaraku. Nah, beberapa hal, saudaraku, pada waktu saya memuridkan, membimbing, saudaraku, dan kita menyembah bersama, ada beberapa nubuat, saudara, dan itu keluar, dan itu penting sekali. Itu seperti kalimat yang profetik sekali, saudaraku, mengenai hidup dari orang-orang yang kita layani, orang-orang yang melayani kita, sebagai bapak rohani kita, sebagai ibu rohani kita. Keluar sebuah nubuat, saudaraku, dan tidak ada nubuat yang mengutuk kita sebenarnya, Bapak Ibu. Nubuat itu untuk membangun jemaat, membangun hidup kita, saudaraku, membangun komunitas, saudara-saudara ya. Jadi tidak ada misalkan nubuat-nubuat jelek. Jadi penting sekali Bapak Ibu kita punya nubuatan tentang kehidupan rohani kita. Dan ini tidak boleh dibuat-buat, saudara ya. Cirinya cuma satu, untuk membangun jemaat, untuk kehidupan gereja Tuhan itu lebih baik, saudaraku ya. Untuk kita ini ditambahkan menjadi orang-orang yang berguna bagi pelayanan, berguna bagi jemaat Tuhan, berguna bagi tubuh Kristus. Itu isi nubuat yang benar, saudara ya. Tidak ada nubuat misalkan kamu akan menjadi pengkhianat nanti. Wah, itu tidak membangun jemaat namanya, saudara ya. Itu bukan nubuat, itu kamu buat, saudara ya. Nah, ketiga, saudaraku, pengujian nubuat. Jadi penting sekali nubuat itu di dalam kelompok pemuridan itu teruji apakah benar atau tidak. Ya, Paulus mengatakan supaya dikuatkan oleh nubuat itu kamu itu, gitu loh. Jadi Timotius itu sudah punya nubuatnya. Nah, coba kamu tak kasih tugas ini, kamu kerjakan ini supaya nubuat itu benar atau tidak dari Tuhan. Gitu, saudara-saudara, benar enggak? Gitu. Aku ini pembimbing manusia, bisa salah loh, gitu. Tetapi Tuhan tidak pernah salah. Nah, bagaimana tahu itu benar atau tidak? Kamu lakukan. Ini tak kasih tugas ini, gitu. Misalkan kamu
pergi buka komsel di kampus Udinus, saudara, kamu buka ini. Nubuatnya itu, saudaraku, dikerjakan supaya itu benar atau tidak, saudaraku. Ya, itu benar, Bapak Ibu Saudara, kita harus uji setiap nubuat itu. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara ya, dikatakan, saudaraku, Alkitab mengatakan memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Saudara-saudara, kita penting sekali, saudara-saudara, memiliki perjuangan yang baik. Ya, perjuangan yang baik itu kita lakukan, saudaraku, karena iman. Nubuat itu didukung oleh iman. Ada firman Tuhan di sana. Kalau saya dinubuati, misalkan kamu akan memuridkan orang baru lagi, gitu. Wah, saudara, saya tidak perlu menguji lagi. Saya kerjakan itu, saudaraku, dengan hati nurani kita yang murni, tanpa keluh kesah, tanpa, wah ini pemimpin rohani saya, ini bapak PA saya ini, wah ini Gresulo, gitu, saudara ya. Itu bukan kehidupan di dalam pemuridan namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada 4 hal yang saya ingin kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara ya, supaya kita memiliki kehidupan pemuridan yang lebih tajam lagi, lebih hidup lagi, ya saudara-saudara. Mari kita berdoa, kita renungkan firman Tuhan tadi, saudaraku. Semoga itu menjadi berkat bagi kita semua dan kita jalani kehidupan kelompok pemuridan, fenomena pemuridan di kita makin lebih bagus lagi, makin rohani lagi, saudaraku ya, makin berkembang lagi, makin banyak lagi murid-murid Tuhan di gereja komunitas kita ini. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa.